Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Dwi Saputra, NIM 19930108, Prodi S1 Akuntansi. Ingin membahas tentang sistem informasi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sistem informasi itu? Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi, informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Komponen sistem informasi. 1. Komponen input. Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. 2. Komponen model. Kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 3. Komponen output. Output informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Komponen teknologi. Yang keempat, teknologi merupakan alat dalam sistem informasi yang teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses, menghasilkan dan mengirimkan output, dan memantau pengandilan sistem. Yang kelima, komponen basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Nomor 6, komponen kontrol, pengendalian yang dirancang untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem informasi. Selanjutnya, karakter sistem informasi. 1. Sistem informasi memiliki komponen yang berupa subsistem yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut, misalnya bagian input, proses, output, dan lain-lain. Yang kedua, ruang lingkup sistem informasi yaitu ruang lingkup yang ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi tersebut tidak bersinggungan dengan sistem informasi lainnya. Yang ketiga, tujuan sistem informasi adalah hal pokok yang harus ditentukan dan dicapai dengan menggunakan sistem informasi tersebut. Sebuah informasi dianggap berhasil apabila dapat mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, lingkungan sistem informasi yaitu sesuatu yang berada di luar lingkungan, di luar ruang lingkup sistem informasi yang dapat mempengaruhi sistem informasi. Hal ini urut dipertimbangkan pada saat perencanaan sistem informasi. Selanjutnya, sistem informasi dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan bisnis. Skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem otomatisasi kantor atau Office Automation System. Sistem kerja pengetahuan Knowledge Work System. Kedua sistem ini bekerja pada level knowledge. Sistem otomatisasi kantor mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk transformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkannya dengan keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang di luar organisasi. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Tidak menggantikan sistem pemrosesan transaksi, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dan dari sistem pemrosesan transaksi, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Sistem ini hampir sama dengan sistem informasi manajemen karena menggunakan basis data sebagai sumber data. Sistem ini bermula dari sistem informasi manajemen karena menekankan pada fungsi mendukung membuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Sistem yang mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Yang kelima, sistem ahli dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas
Dua cara untuk melakukan riset kecerdasan buatan adalah memahami bahasa alaminya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logiknya. Sistem ahli menggunakan pendekatan pengendalian pemikiran kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah serta memberikannya lewat pengguna bisnis. Sistem ahli yang disebut juga dengan sistem berbasis pengetahuan secara efektif menangkap dan menggunakan pengetahuan seorang ahli untuk menyelesaikan masalah yang dialami dalam suatu organisasi. Yang terakhir, sistem pendukung keputusan kelompok dan sistem kerja kolaborasi dukungan komputer. Bila kelompok perlu bekerja bersama-sama untuk membuat keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur, maka Group Decision Support System atau DSS menjadi suatu solusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.